Pada burung itu ya pokoknya berkicau, setelah berkicau jual, mungkin ya seperti itu. Tapi kalau burung lomba prosesnya tidak mudah, perlu rawatan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Menganalisa burung itu sangat penting. Apakah burung ini awalnya serak atau berlendir karena pola rawatan yang kita lakukan saat penjemuran. Saat burung murai batu teman-teman, kalau lendirnya itu di tenggorokan banyak, itu ya ngeplongnya kurang los. Jadi kebanyakan burung diem juga karena lendirnya bertumpuk. Kayak kita aja pilek, flu dan sebagainya. Ini sangat pengaruh pada burung teman-teman. Jadi saya menerapkan metode bagaimana mengeluarkan pada lendir di dalam tenggorokan burung tersebut. Ada yang perlu kita lakukan, yaitu metode yang pertama. Saya menggunakan 4 cara. Ini menurut saya yang pernah saya lakukan ini sangat efektif sekali. Yang pertama yaitu umbaran. Umbaran untuk mengeluarkan lendir itu pada burung tidak hanya dimasukkan umbaran aja. Jadi kalau diumbar, dimasukkan, dibiarkan, itu lama teman-teman. Untuk memproses burung ini cepat ngos-ngosan atau mangap. Kalau saya pasti saya sepit. Jadi pengumbaran ini saya sepit. Pada awal sepit pada obyek pada burung, tentu pada burung yang belum terbiasa ini ya tentu pada burung itu akan stres kalau kita ngobiaknya terlalu lama atau durasinya speednya itu kebanyakan. Misalnya seharusnya speednya kalau awal kita 20 putaran dulu, gimana pokoknya ndak nabrak atau nabrak ke kawat ramnya teman-teman, ya nggak masalah. Kalau nabrak itu cepat stres. Jadi bertahap 20 putaran atau 50 putaran. Kalau langsung burung ini belum terbiasa, ini burung ini akan stres. Saya alami juga stres sih paling ya nggak lama paling 1 minggu maksimal. Tentu dalam kondisi stres harus kita diamkan dulu, kerodong dan sebagainya, pemberian extra fooding tetap dilakukan dan diberi vitamin. Jadi kalau mau ngumbar ini burungnya disepit teman-teman. Kalau saya nyepit 150 putaran, kadang hampir 200 bahkan 300 putaran. Jadi nyepitnya itu kalau burung-burung yang sudah mapan usia itu nyepitnya ndak usah tiap hari, cukup seminggu 2 kali. Misalkan hari Selasa sepit 100 putaran, baru hari Kamisnya 300 putaran, atau Selasanya 300 putaran, mendekati mau lomba baru sedikit aja nyepitnya sekitar 100 atau 50 putaran. Jadi pada burung ini semakin disepit nanti akan mangap, ngos-ngosan teman-teman. Ini akan cepat mengeluarkan lendir-lendir atau tenggorokan yang berlendir, yang akibatnya karena pola makan dan sebagainya itu akan cepat keluar. Metode ini sangat efektif yang saya jalani. Ada juga penjemuran biasa, penjemuran yang biasa. Yang kedua dijemur dengan cara biasa, itu dijemur tangkringan satu teman-teman ya, agar dia juga pola loncat-loncat dan sebagainya, akhirnya dia akan ngos-ngosan. Hal ini sangat efektif dan sangat bagus menurut saya dilakukan penjemuran pada jam kira-kira ya jam 10 lah, 10 pagi kalau sudah ada terik matahari, atau jam 9.30. Pokoknya kalau jemur itu konsisten aja teman-teman. Misalkan jam 9 ya 9, atau setengah 10 ya jam 10, kayak gitu. Penjemuran sesuai pada karakter burung, tidak harus penjemuran pada burung tipe panas nanti dijemur lama ya nggak kuat. Kalau tipe dingin saya jemur jam 10, kadang
1,5 jam atau 2 jam, itu tergantung. Kalau tipe yang factor yang tinggi itu bisa alternatif lain, teman-teman juga bisa melalui umbaran untuk mengeluarkan lendirnya, atau jemur sauna sebentar, seminggu 1 kali 2 kali untuk tipe yang panas. Beda lagi kalau tipe dingin, ini memang penjemurannya kuat. Tentu saat penjemuran teman-teman harus bersihkan sangkarnya ya. Sangkar dibersihkan pakai tangkringan 1 agar dia ya cepat apa ya, burungnya itu cepat gerak, tidak tangkringan 2. Jadi saat penjemuran lebih efektif tangkringan 1. Kalau yang tidak punya umbaran seperti itu, bersihkan sangkar, itu sangat penting. Poin 3 yaitu teman-teman penjemuran sauna. Seperti penjemuran sauna pada umumnya teman-teman juga mungkin pada tahu ya, jemur sauna ini apa ya, ya tergantung teman. Kalau saya sih jemur sauna ini kerodong kering semua, kerodong kering dan burung kering. Jadi saya jemur itu ya kondisi burung harus sehat loh ya, nanti burung tidak sehat nyekukruk dan sebagainya, jemur sauna ya kasihan burungnya. Jadi dijemur sekitar ya jam 10, sauna jam 10 atau setengah 10, setengah jam atau 20 menit, tergantung burungnya. Kalau mangap ya dihentikan. Ini sangat efektif, tapi kotoran lantai dasar tetap dibersihkan ya teman-teman, nanti lupa lagi, ini sangat berisiko. Jadi setelah penjemuran pakan minum, waktu penjemuran sauna pakan minum juga dikeluarkan. Memang ya semua merawat pada burung itu tidak ada hal yang paten, teman-teman kan tahu. Jadi ilmu paten itu untuk rawatan burung harus si A ini itu tidak ada, tergantung kita sebagai perawat itu harus jeli. Memang ya tidak mudah teman-teman, menganalisa burung itu tidak cukup 1 hari atau 2 hari pada burung itu menemukan rawatan, pola rawatan yang pas. Jangan samakan burung yang mau kita proses lomba dengan burung yang hanya dijor atau diberi pakan semaunya, ya terserah, ya boleh aja, semua kan punya persepsi dan pendapat masing-masing teman-teman. Dijor diberi banyak ya nggak acor di rumah, tetapi kalau burung lomba nggak cocok, itu versi saya. Karena di rumah cenderung gacor aja burung, dan di lapangan tenaganya habis melempem, istilah Jawanya melempem ya teman-teman. Jadi harus pada burung itu ya pokoknya berkicau, setelah berkicau jual, mungkin ya seperti itu. Tapi kalau burung lomba prosesnya tidak mudah, perlu rawatan khusus agar burung ini jalan di lomba. Apalagi burung kayak muda hutan itu ya memang prosesnya lama, tidak cuma 1 hari atau 1 bulan atau 2 bulan, tahunan teman-teman. Di video saya juga saya jelaskan proses moda hutan. Kemudian itu prosesnya saya 3 tahun teman, bayangkan 3 tahun 2,5 tahun itu mau jalan lapangan tapi masih takut-takut. 3 tahun pun hampir tidak takut. Tapi kalau 3,5 tahun ke atas itu sudah terbiasa dibawa lomba, itu burung akan mapan dan tampilannya ya istimewa. Tapi prosesnya tidak mudah, tidak semuanya juga murai muda hutan itu bagus, sama juga dengan ternakan. Hal lain yaitu teman-teman untuk proses proses untuk mengeluarkan lendir itu ada cara juga yang harus dilakukan. Yang keempat itu bisa di bawah sangkar untuk irisan bawang yang dilakukan. Kalau saya itu bawang merah, jadi diiris-iris bawang merah itu ditaruh di dasar sangkar. Misalkan kita taruh sore juga bisa, atau siang kita taruh, baru besok pagi itu kita ambil, kita buang. Jadi dalam waktu malam dia saat istirahat itu burung diberi irisan itu juga bagus untuk mengeluarkan lendir-lendir pada tenggorokannya.
Itu jadi metode ini ya teman-teman silahkan pakai mana yang cocok. Jadi saya memberi edukasi kepada teman-teman untuk burung lomba ya, semoga saja cocok. Jadi rawatan ini tidak paten teman-teman, jadi bisa aja berbeda setiap burung. Dia tidak ada kita merawat burung langsung instan, tidak ada. Itu ada proses dan teknik-teknik yang harus dijalani, dilakukan teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi teman-teman harus pandai-pandai menganalisa pada burung, ataukah burung ini sakit atau burung ini kotoran sudah bagus dan sebagainya. Tapi kan nggak bisa gitu juga teman-teman. Jadi burungnya bisa saja extra foodingnya kurang. Tidak selamanya kotoran yang bagus itu juga di burung bagus, tapi itu sebagai indikasi aja kalau kotorannya bagus itu burung sehat. Tapi untuk burung ya berkicau itu ya juga perlu proses. Jadi burung ini bisa saja kotoran bagus ternyata drop mental kayak gitu, kita nolkan EF ternyata ya nggak bisa karena mentalnya ngedrop atau gagal mabung dan sebagainya. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan teman-teman selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan apa yang teman-teman citakan itu bisa terijabah atau terkabul dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.